Ini adalah Kampung Lamalera, sebuah desa yang terletak di pesisir selatan Pulau Lembata, Nusa Tenggara Timur. Aku berada di sini tahun lalu pada tahun 2024 dan tinggal selama lebih dari 1 minggu. Jika ada kesempatan untuk kembali, sebenarnya aku sangat ingin datang lagi karena dari desa kecil ini aku belajar banyak tentang ketangguhan, kearifan, dan cara hidup masyarakatnya yang begitu dekat dengan alam. Lamalera terbagi menjadi dua wilayah utama, yaitu masyarakat pegunungan dan masyarakat pesisir. Keduanya hidup dalam keterhubungan yang unik. Gunung memberi hasil bumi dan laut memberi sumber kehidupan. Namun yang paling menarik perhatianku adalah tradisi para nelayan di pesisir yang telah berlangsung selama berabad-abad, yaitu tradisi perburuan paus secara adat, sebuah warisan budaya yang sangat tua dan sakral. Berdasarkan sejarah, masyarakat Lamalera merupakan keturunan para pelaut yang tiba dari Sulawesi bagian selatan lebih dari 500 tahun yang lalu. Saat mereka tiba di Lamalera, mereka membawa juga tradisi perburuan mereka yang dimodifikasi untuk menangkap paus-paus yang sering ditemukan di perairan selatan Pulau Lembata. Nah, para pemburu Lamalera menggunakan kapal layar yang disebut sebagai peledang yang didayung beramai-ramai ke tengah laut. Jika ada paus yang lewat, maka juru tombak atau lamafa melemparkan tombak ke arah paus tersebut. Paus yang sering ditangkap oleh masyarakat Lamalera adalah paus sperma. Nah, selama aku berada di Lamalera, aku mulai memahami bahwa hubungan masyarakat dengan laut, terutama dengan paus dan lumba-lumba, bukanlah sesuatu yang sederhana. Di sini, paus bukan hanya hewan laut besar, mereka adalah bagian dari sejarah, identitas, bahkan spiritualitas masyarakat Lamalera yang telah berlangsung lebih dari 5 abad lamanya. Nah, sebelumnya aku juga pernah mewawancarai salah satu orang yang berprofesi sebagai juru tombak ataupun yang disebut dengan lamafa, si bapak tua. Mungkin kita bisa sedikit mendengar bagaimana cerita beliau terkait tradisi perburuan paus di desa Lamalera ini. Kami di Lamalera ini hidup dengan budaya. Jadi kami punya budaya ini tidak bisa dikasih tinggal, kasih dilepaskan gitu. Dan ini warisan ya, budayanya itu. Jadi turun temurun tidak mungkin hilang budaya ini. Terus tahun kemarin juga orang datang mau WWF datang mau larang ke apa segala macam itu tidak bisa karena ini kami punya kebudayaan, tradisi ya. Seperti peledang kami ikan tuh pakai besi sepotong begini, bukan dengan harpun. Jadi kami punya kebudayaan itu seperti itu. Jadi pemerintah siapa lembaga apa saja mau larang itu tidak bisa karena kami cuma tangkap ikan itu dengan besi dan bambu dengan tali potong itu, bukan pakai alat harpun. Di tahun kemarin ada lembaga WWF itu datang pernah mau larang, bilang jangan tikam, tapi ini kan punya tradisi kebudayaan itu kak. Jadi ini turun temurun, jadi sudah berapa puluh tahun, 100 tahun lalu. Apa alasan WWF? Tidak tahu lagi bos, alasan WWF seperti apa kan tidak tahu. Katanya bilang mau ikan paus itu mau punah apa segala macam, tapi kalau kami Lamalera percaya dengan ikan paus sebelum dunia kiamat ini ikan paus habis. Kalau tidak ada ikan paus kami tidak bisa hidup. Karena kami punya hidup itu dengan ikan paus. Kalau pari dan lumba-lumba itu cuma untuk kalangan sendiri, mereka sendiri saja kalau mereka pergi mereka dapat. Tapi ikan paus itu seluruh Lembata bisa dapat satu hari. Jadi ada yang beli barter, ada kulit isinya beli uang untuk ongkos anak sekolah. Itu saya sendiri juga begitu. Jual itu barang saja ikan paus. Kalau ikan paus tidak ada juga kami repot sekali. Jadi ada ikan paus itu macam kami punya nenek moyang. Jadi dikasih nenek moyang dari sana untuk kami, ya tergantung dari kami di sini saja mau minta seperti apa nenek moyang kasih kita. Boleh kasih lihat Pak, sambil cerita kasih lihat. Ini seperti ikan hiu ini dan pari ini itu saya pergi saya sendiri dapat. Kalau yang seperti orang lain janda-janda itu tidak dapat. Ya, jadi kalau janda-janda yang orang yang tidak ada suami itu kan, ya. Jadi kalau begini untuk saya sendiri dengan keluarga sendiri, mereka lain tidak dapat. Jadi kalau ikan paus itu semua dapat.
dari gunung juga dapat, semua dapat. Itu biasanya proses pembagian Begitu eh, dalam satu perahu itu kami 10 orang bagi 10 dulu. Baru saya punya dulu baru bagi-bagi itu orang barter dengan jagung. Ya. Setelah itu saya bisa dendeng untuk istri bawa ke gunung. Ya. Untuk beli padi. Aktivitas kalau ikan paus itu di sini seperti biasa saja. Tapi kalau ada orang sementara lihat, sementara pantau pasti mereka teriak. Atau ada body tadi keluar itu mereka kasih tanda dengan baju sepotong, kasih naik di bambu, ikat baru kasih tanda itu sudah pasti bilang ada ikan paus lewat. Di sini teriak baleo-baleo sudah. Ya. Jadi kita kejar, kita ikut, mau tangkap tapi kadang bukan selamanya harus ditangkap. Ya. Jadi kita punya bahasa di sini hari tidak dapat, kita punya bahasa di sini bilang kita permoki. Masih ada hari esok ya. Ya. Jadi ini hari tidak dapat, mungkin besok kita bisa, minggu depan kita tunggu di sini. Tuhan belum apa nenek moyang belum apa ya? Yang tidak bisa apa Pak Safari? Apa tuh? Yang tidak boleh ditangkap. Cuma kelaru saja. Apa tuh? Kelaru, pos biru itu Kenapa? karena kita punya tradisi bukan seperti itu. Ya. Ya. Maksudnya ada nggak kalau misalnya desa ini boleh nangkap ikan ini dan kemudian ada ya tahu dulu ada boleh nangkap oleh Ya kalau pos biru khusus untuk lama kira. Lama kira punya bisa tangkap, tapi lama kira tidak bisa tangkap ikan paus. Ya. Jadi kami seperti apa kami punya adat di sini tidak bisa apa tangkap. kalau desa Lamalera sendiri itu bisa tangkap apa aja Pak? Semua jenis ikan kecuali ikan apa pos biru. Ya kami punya kepercayaan itu seperti itu, adatnya seperti itu. Jadi tanggal 29, 30 Mei itu mereka mulai buat acara adatnya. Jadi tuan tanah bikin dari batu di atas ini, datang berenang di sini. Datang berenang juga mereka buat seperti semburan-semburan seperti ikan paus. Ya. Jadi diawali dengan upacara di atas. Itu ia gerak dari Patok Kota Kelemang sampai di sini mandi. Setelah mandi mereka mempersatukan kami dengan makan jagung di pantai. Kalau sebelum turun ke laut itu setiap 1 Mei itu ada perahu khusus untuk 1 Mei itu. Untuk kita punya bahasa di sini bilang kena pulau itu. Setelah itu hari-hari selanjutnya itu kami perahu lain bisa ikut, bisa keluar. Setelah itu sebelum keluar juga mereka harus kembali di rumah besar dulu. Rumah besar itu karena perahu itu punya rumah besar. Jadi harus sembahyang bawa tali leo. Sembahyang baru paginya juru hitam itu pikul leo itu ke perahu. Sembahyang lagi baru keluar. Sampai ke tengah asa tempuling habis, sembahyang lagi. Ya. Setelah sembahyang ikan habis, sembahyang lagi. Itu namanya pembersihan dari tadi kita potong-potong itu. Kita ada bahasa-bahasa salah baku caci maki itu dengan sembahyang itu untuk menyucikan pemulihan itu dengan air berkat juga bos ya. Dengan air itu untuk menyucikan kita semua yang ada dalam pelelang itu. Jadi kalau dengan perahu itu setiap hari tidak doa tidak bisa. Pagi doa, ikan habis juga doa gitu. Ada tugas masing-masing. Lamafa itu juru hitamnya itu. Yang Breu Ngalot itu orang kedua pembantu Lamafa. Yang datang lagi itu tukang gayung air itu Faimata itu. Dan kami lain itu biasa sejak belakang dengan juru mulinya itu. Kalau Pak sendiri sebagai apa? Lamafa juga. Lamafa. Iya. Juru tikam. Ya. Gimana dari pengalaman ada di Tikam ada tantangan Ya gitu juga. Terus lagi. Ya kalau juru hitam itu risikonya besar tuh bos, mati hidup itu. Jadi intinya bersih dari darat dulu baru ke laut. Namanya dari keluarga itu harus aman-aman saja, bersih-bersih. Dengan tetangga juga begitu, famili sanak keluarga semua aman saja. Kalau tidak juga bukan ini hari, tapi mungkin besok atau lusa juga pasti. apa aja Ya bos, cara menjadi Lamafa apa gitu? itu syarat itu siapa berdiri kuat dulu. Maksudnya tahan gelombang itu. Ya. Syaratnya. Ada yang punya warisan seperti itu, tapi ada yang tidak. Setelah ini saya
panggil juru tikamnya kami ke laut dulu bos. Ya. Ini Bapak mau Ya, sama-sama dengan ini. Indonesia adalah negeri dengan kekayaan budaya yang luar biasa. Salah satu warisan budaya unik yang layak dikenal dunia adalah tradisi perburuan paus oleh suku Lamalera. Lamalera adalah desa kecil yang memegang teguh tradisi ini selama berabad-abad. Tradisi ini bukan sekedar berburu, melainkan sebuah ritual adat yang kental akan nilai budaya, spiritualitas, dan harmoni dengan alam. Tradisi perburuan paus di Lamalera sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Perburuan ini dilakukan bukan untuk kepentingan komersial, tetapi untuk memenuhi kebutuhan pangan dan keberlangsungan hidup masyarakat. Dalam adat Lamalera, paus yang berhasil ditangkap akan dibagi secara adil di antara warga desa. Hal ini mencerminkan semangat gotong royong dan solidaritas yang menjadi nilai utama masyarakat Lamalera. Alat yang digunakan untuk berburu pun sangat tradisional. Para pemburu disebut lamafa, hanya menggunakan perahu kayu tanpa mesin yang disebut peledang, serta tombak kayu dan besi. Tidak ada teknologi modern yang digunakan, sehingga tradisi ini tetap menjaga keseimbangan ekosistem laut. Sebelum perburuan dimulai, masyarakat Lamalera mengadakan upacara adat untuk memohon keselamatan dan keberkahan. Ritual ini dipimpin oleh tetua adat yang memanjatkan doa kepada leluhur dan roh penjaga laut. Tradisi ini mencerminkan kearifan lokal yang selaras dengan alam. Masyarakat hanya berburu sesuai kebutuhan tanpa merusak ekosistem. Selain itu, perburuan paus memiliki nilai spiritual yang mendalam, menghubungkan manusia dengan alam dan leluhur. Seluruh bagian paus dimanfaatkan sepenuhnya tanpa ada yang terbuang. Tradisi ini menghadapi tantangan dari globalisasi, perubahan iklim, dan tekanan konservasi internasional. Meski sering disalahpahami sebagai eksploitasi, masyarakat Lamalera berburu dengan tanggung jawab terhadap ekosistem laut. Tradisi perburuan paus suku Lamalera adalah cermin dari harmoni antara manusia dan alam. Sebagai bagian dari warisan budaya dunia, tradisi ini tidak hanya layak dilestarikan tetapi juga dipelajari sebagai contoh kearifan lokal yang luar biasa. Di tengah arus modernitas, Lamalera tetap menjadi penjaga tradisi yang penuh makna dan kebijaksanaan. Dengan memahami dan menghormati tradisi ini, kita dapat belajar tentang bagaimana menjaga hubungan yang seimbang dengan alam, sekaligus melestarikan warisan budaya untuk generasi mendatang.